Pembukaan ruas jalan baru, warga Pantai Selatan berikan apresiasi kepada Pemkab ND. Aplikasi Bepom Petani sebagai wujud kesejahteraan untuk pembangunan pertanian di setiap daerah. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pekerjaan lanjutan pembukaan ruas jalan Reka Wolokota, Kecamatan Dona, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, kini memasuki wilayah Desa Wolokota. Selengkapnya disampaikan Rovinus Wula. Pekerjaan lanjutan pembukaan ruas jalan Reka Wolokota, Kecamatan Dona, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur saat ini memasuki wilayah Desa Wolokota. Vespasianus, warga Desa Wolokota, merasa gembira dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten ND karena sudah menjawab aspirasi masyarakat dari sejumlah desa di wilayah Pantai Selatan Kecamatan Dona. Selain Vespasianus, Mosalaki Wolokota, Alkarius Marjono Nari juga mengakui sudah sejak lama mengusulkan pembukaan jalan di wilayah mereka. Sekarang sudah terjawab. Pihaknya sangat berharap kepada pemerintah Kabupaten ND melalui dinas terkait untuk memperhatikan secara serius peningkatan pada titik-titik yang rawan sehingga aman ketika melintasi jalan tersebut. Sementara pihak pekerja atau operator berjanji tetap melakukan peningkatan pada tempat-tempat ekstrim. Fidel dari tokoh muda asal Desa Wolokota, Kecamatan Dona, memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten ND, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan pemerintah pusat. Karena memang fakta menyatakan bahwa sudah 77 tahun Indonesia merdeka, masyarakat desa wilayah Pantai Selatan Kecamatan Dona sangat menderita. Fidel menjelaskan saat ini pemerintah betul-betul memperhatikan hak yang mesti masyarakat wilayah Pantai Selatan dapatkan. Dan juga menjadi kewajiban pemerintah untuk membuka akses jalan Pantai Selatan sudah terpenuhi, masyarakat sangat bersyukur tentunya. Pemerintah betul-betul memperhatikan hak yang mesti kami dapatkan dan kewajiban pemerintah membuka akses ke selatan itu memang kewajiban itu sudah terpenuhi. Itu kami sangat bersyukur tentunya. Apalagi fakta selama ini kami memang dalam keadaan terisolir. Selain itu tidak hanya jalan sebenarnya. Yang di sana yang sangat dibutuhkan itu urgen sebenarnya. Jaringan komunikasi, listrik dan air. Karena ini juga dampak dari pembangunan jalan. Kalau itu tidak ada juga sama saja. Fidel mengakui fakta selama ini masyarakat sejumlah desa wilayah Pantai Selatan, Kecamatan Dona, khususnya warga Kampung Wolokota, Cikasewa, Leke, Loborongga, dan Nila, memang dalam keadaan terisolir akses transportasi. Kemudian mobilisasi manusia, barang, dan jasa sangat parah karena ketiadaan infrastruktur jalan. Lanjut Fidel, selain infrastruktur jalan yang sangat urgen dibutuhkan, warga Pantai Selatan saat ini adalah jaringan komunikasi, listrik, dan air minum bersih. Dan pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat. Kalau tidak ada, ya sama saja. Tandas Fidel, tokoh muda Desa Wolokota. RRI Rovinus Wula melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. PT Pertamina saat ini tengah gencar melakukan sosialisasi pendaftaran aplikasi My Pertamina bagi masyarakat Indonesia. Dan pada 1 September 2022 akan diwacanakan My Pertamina akan berlaku secara nasional. Namun untuk Kabupaten Flores Timur, My Pertamina belum bisa diberlakukan karena Flotim belum mendapatkan akreditasi dari kementerian. Selengkapnya, Ferry Soom melaporkan. Nah sekarang problemnya banyak sekali kendaraan wajib uji di Kabupaten Flores Timur yang belum melakukan uji kir. Saat ini Pertamina telah memperluas area pendaftaran penerima BBM bersubsidi hingga ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Ada 1 kota dan 13 kabupaten yang sudah disiapkan booth pendaftaran offline-nya. Saat ini sudah ada sekitar 1.581 kendaraan yang telah terdaftar di aplikasi My Pertamina melalui 72 lokasi offline di NTT. Jumlah itu tersebar di Kota Kupang, Kabupaten Alor, Kabupaten Sika, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Belu, Manggarai, Manggarai Barat, Malaka, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Ende, Ngada, dan Kabupaten Timur Tengah Utara. Namun untuk Kabupaten Flores Timur, menurut Kadis Perhubungan, Jitno Wada beserta tim teknis Paul Ribery, My Pertamina belum dapat diberlakukan karena Flotim belum mendapatkan akreditasi dari kementerian. Saat ini pihaknya sudah memiliki alat QR, tetapi belum mendapatkan izin serta akreditasi agar bisa dilakukan uji QR. Menyangkut teknis
pelayanan uji berkala atau istilahnya KIR itu untuk Pemda Flores Timur untuk saat ini dari sisi peralatan SDM sudah siap. Tetapi ketika memenuhi persyaratan dari My Pertamina bahwa KIR di Kabupaten Flores Timur dalam hal ini di unit pelaksana uji berkala masih dalam proses akreditasi. Mungkin tahun ini kita bisa mengajukan atau menyelesaikan proses akreditasi dan kami berkomitmen tahun ini bisa jalan, jadi sehingga aplikasi atau apapun proses BBM itu bisa dinikmati masyarakat bahwa tidak mengalami kesulitan. Dan bukan untuk membandingkan, tetapi persoalan ini untuk daratan Flores rata-rata semua kabupaten sama. Kalau untuk perizinan pelayanan KIR yang terrekomendasi dan terakreditasi dan sudah melaksanakan perjanjian kerjasama penerapan bukti lulus uji elektronik dan security access modul cuma ada di Kabupaten Sika. Saat ini menurut Citno pada pihaknya juga sudah menjaring beberapa kendaraan dan buatkan rekomendasi sehingga pemilik kendaraan sudah lakukan KIR ke Kabupaten Sika. Karena satu-satunya akses layak kendaraan harus mendapatkan uji KIR serta pelayanan BBM harus gunakan aplikasi My Pertamina tersebut. Berkenaan dengan kenaikan BBM ya, terus kemudian Pertamina menerapkan sistem aplikasi bahwa seluruh konsumen dia harus menggunakan My Pertamina, dan memang di dalam aplikasi itu syarat-syarat memang harus dipenuhi oleh konsumen. Salah satunya kendaraannya itu sudah lolos uji KIR. Nah, proses pelaksanaan KIR itu selama ini berlangsung di Kabupaten Sika karena Kabupaten Sika adalah satu-satunya kabupaten di daratan Flores yang diperbolehkan untuk melakukan KIR kendaraan. Sementara itu kita hanya menerbitkan rekomendasi untuk melakukan uji KIR di Kabupaten Sika. Nah, sekarang problemnya banyak sekali kendaraan wajib uji di Kabupaten Flores Timur yang belum melakukan uji KIR. Tentunya ini menjadi kendala tersendiri ketika kendaraan itu akan melakukan pengisian BBM di SPBU. Sementara itu pihak SPBU 01 Linda Montero kepada awak media mengatakan pada awal September ini akan diberlakukan aplikasi My Pertamina. Pihaknya terus mengedukasi kepada pemilik kendaraan roda 4 maupun roda 6 yang sempat melakukan pengisian BBM jenis Pertalite wajib melakukan QR untuk mendapatkan kode aplikasi. Bagi kendaraan yang tidak melakukan QR, pasti dengan sendirinya tidak mendapatkan BBM bersubsidi. Dirinya berharap pemerintah cepat tanggap agar dapat mengatasi situasi sulit nantinya yang dihadapi para pemilik kendaraan. RRI Ende Feriso melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. Pendengar RRI, aplikasi Bepum Petani sebagai wujud kesejahteraan untuk pembangunan pertanian di setiap daerah. Suimam selengkapnya melaporkan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Insinyur Marianus Alexander, kepada RRI Rabu 31 Agustus 2022 menjelaskan, aplikasi Bepum Petani ini gunanya untuk mengoptimalkan stabilitas permintaan dan penawaran produk pangan dengan menghubungkan antara petani, pelaku usaha, penyuluh pertanian, Dinas Pertanian, dan permintaan pasar. Menurut Alexander, dengan aplikasi terbaru yang di-launching belum lama ini, dibutuhkan untuk menggali potensi produk pangan daerah, produksi pangan sesuai dengan permintaan pasar, distribusi bibit dan pupuk yang tepat sasaran kepada kelompok tani, masa panen yang terjadwal, dan distribusi pangan yang tepat sasaran. Aplikasi Bepum Petani ini kan sebuah format yang sudah didesain untuk memperoleh data-data dari pertanian, para petani, yaitu dia punya potensi lahannya, dia punya usahanya, apakah itu di perkebunan, apakah itu di pangan, apa itu di peternakan atau di hortikultura. Karena di dalam usaha pertanian itu kita kenal ada fase yang namanya budidaya pertanian, itu pra panen, panen, dan pasca panen, yaitu di hulu dan hilirnya, sehingga hulunya bergerak juga terakhirnya itu pada pasarannya. Dikatakannya, tahap pengenalan aplikasi Bepum Petani di Kabupaten Ende sendiri nantinya akan disosialisasikan secara langsung kepada para petani melalui penyuluh pertanian di lapangan yang ada di setiap kecamatan. Kemarin kita sudah lihat itu semua, nanti akan panggil teman-teman dari lapangan untuk kita sosialisasikan ke mereka, lalu nanti aplikasinya nanti di lapangan. Memang mengaplikasikan sesuatu yang baru, apalagi ke petani kan boleh dikatakan gampang-gampang susah, tetapi kalau dengan berulang-ulang kali tentunya bisa.
Lanjut Alexander menuturkan, dukungan jaringan internet sangat dibutuhkan untuk mendukung aplikasi tersebut, sebab di daerah-daerah potensi pertanian tidak semuanya memiliki jaringan internet, sehingga perlu adanya pembangunan jaringan internet untuk menunjang kerja-kerja daripada petani yang ada di wilayah terpencil yang kesulitan mendapatkan jaringan internet. Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Nangapanda Kabupaten ND dikukuhkan kepengurusan baru masa Kimat 2022 hingga 2024. Kegiatan pengukuhan dilaksanakan di Aula Madrasah Aliyah Swasta Naraja pada Minggu 28 Agustus 2022 lalu. Ketua Cabang GP Ansor Kabupaten ND Muhammad Abu Bakar mengungkapkan bahwa pelantikan pengurus PAC GP Ansor Nangapanda sebagai bentuk pengukuhan pengurus di tingkat anak cabang agar bisa terlegitimasi sesuai amanat undang-undang. Ya, harapan saya yang jelas pelantikan ini tidak hanya sekedar momentum untuk pemenuhan persyaratan organisasi, tapi benar-benar dijalankan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Terus bersinergi dengan pemerintah, jadikan GP Ansor ini menjadi poros untuk kita membangun sinergi dengan masyarakat. Terus ketika ada kebijakan-kebijakan yang mungkin agak menyimpang, kita harus menjadi garda paling depan dan menjadi penjaga para ulama dan membentengi diri dari paham-paham yang ke arah radikalisme. Menurut Muammar, GP Ansor Nangapanda menjadi besar jika optimalisasi kader di lingkup kecamatan maksimal dan kolaborasi lintas sektor terus dijalankan dengan baik agar harapan para leluhur dan pejuang bangsa ini sehingga ke depannya pemuda bisa terpatri untuk menuju kemajuan sebuah daerah. Kita beralih ke berita selanjutnya. Selama periode Januari hingga Agustus 2022, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan NTT menerima beberapa laporan keluhan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit di NTT. Selengkapnya, Veranda Garus melaporkan. Adapun jenis keluhan yang paling banyak yakni keluhan mengenai standar kamar kelas 1 yang berbeda-beda, waktu kunjungan dokter ke ruangan pasien yang tidak pasti, dan pemulangan pasien dengan diagnosa berat di rumah sakit swasta dalam kurun waktu tertentu dengan indikasi medis pasien stabil. Demikian disampaikan Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan NTT dari Sudaton kepada RRI dalam tes ini pagi Rabu kemarin. Dia mengatakan adapun rumah sakit yang paling banyak dilaporkan yakni salah satu rumah sakit pemerintah di Kota Kupang. Sementara untuk wilayah Flores hingga saat ini belum ada laporan masuk. Menurutnya meskipun belum ada laporan masuk, kemungkinan pelayanan rumah sakit di beberapa daerah juga tidak memadai. Akan tetapi, masih ada warga yang takut melapor atau tidak tahu kemana harus menyampaikan pengaduan. Jadi pasien merasa dia masih sakit tapi dipulangkan rumah sakit. Kemudian yang berikut itu fasilitas kamar seperti AC, TV tidak berfungsi. Jadi banyak rumah sakit yang dikeluhkan oleh pasiennya karena di ruangannya ada TV tapi TV-nya tidak berfungsi, dibuka itu hanya pasir-pasir saja dan seterusnya. Channelnya tidak ada dan seterusnya. Yang berikut, yang kelima itu rusaknya peralatan rumah sakit. Ini yang paling sering dilaporkan adalah peralatan CT scan yang mengalami kerusakan dalam waktu yang lama dan belum diperbaiki. Ini sehingga pasien ada yang harus bolak-balik karena menunggu kapan alat ini bisa berfungsi. Adapun keluhan terkait antrian loket pendaftaran BPJS di rumah sakit masih dilakukan secara manual, sehingga daftar antrian menjadi sangat panjang. Khusus untuk pasien rawat jalan, waktu praktek dokter tidak pasti. Terakhir, pasien BPJS yang membeli obat di luar apotek rumah sakit dikarenakan stok obat di apotek rumah sakit tidak tersedia, masih mengalami kendala belum adanya mekanisme pengembalian uang dari rumah sakit. Padahal untuk diketahui, untuk obat yang ditanggung BPJS namun dibeli sendiri oleh pasien, maka pengembalian uang wajib dilakukan oleh rumah sakit yang bersangkutan. Penanganan laporan di Ombudsman ini memang ada yang melalui mekanisme pemeriksaan, dipanggil rumah sakitnya, diperiksa, lalu dikasih laporan hasil pemeriksaan. Kemudian ada juga laporan-laporan sederhana, yang kategorinya sederhana, yang bisa kami hubungi langsung rumah sakit yang bersangkutan. Dan ini cara yang sering saya pakai. Kami akan bikin uraian laporan singkat tentang laporan itu, lalu saya akan mengontak kepala rumah sakitnya untuk menyampaikan bahwa ada komplain seperti ini, dan biasanya dalam koordinasi seperti itu mereka akan menjawab dan akan menyampaikan permasalahan. Lalu banyak diantaranya yang kami minta dikomunikasikan langsung dengan pasiennya sehingga masalahnya bisa langsung diselesaikan. Sebelumnya, Ombudsman pernah melakukan rapat koordinasi bersama beberapa rumah sakit, pihak BPJS, dan Dinas Kesehatan untuk membahas lebih lanjut terkait keluhan dan mencari solusi. Dia berharap pengelola rumah sakit menjadikan keluhan dari warga sebagai masukan dalam memperbaiki kualitas pelayanan. Bagi masyarakat yang ingin melaporkan keluhan terkait pelayanan rumah sakit, dapat menghubungi pihak Ombudsman melalui nomor telepon 0812 3788 320. RRI ND Veranda Garus melaporkan.
Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.